Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Watfilah. Kemarin baru saja diselenggarakan sidang lanjutan pada perkara dugaan korupsi impor gula ya, di mana di sini menjadi terdakwanya adalah Bapak Tom Lembong. Nah, di sini sangat menarik karena memang semenjak kasus Tom Lembong ini bergulir, semenjak dirinya ditahan, itu banyak sekali persepsi publik yang muncul, di mana ada yang menganggap bahwa ini adalah orderan, ini adalah dendam politik, dan juga berbagai hal yang berbau negatif. Hal ini memang berbanding terbalik kalau biasanya kejaksaan itu menindak satu sosok di mana terduga korupsi. Tidak demikian halnya dengan Tom Lembong, karena masyarakat menilai kalau Tom Lembong ini adalah orang yang bersih, orang yang berdedikasi, dan juga masalahnya dia dekat dengan capres nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan. Hal inilah yang membuat banyak orang beranggapan kalau kasus Tom Lembong ini bisa menjadi presiden buruk bagi pemerintahan baru Prabowo Subianto. Dan juga ada juga yang beranggapan kalau memang kasus Tom Lembong ini syarat dengan muatan politik. Nah, jadi sebenarnya ini sudah sempat dibicarakan oleh beberapa anggota dewan beberapa bulan yang lalu ya, di mana di sini pada video ini kita akan lihat dan mendengar langsung paparan atau statement dari anggota DPR Komisi 3 dari Partai Gerindra dan juga PKS, yaitu Muhammad Rahul dari Riau dan juga Pak Nasir Jamil dari Partai Keadilan Sejahtera ya, di mana mereka berdua sepakat kalau kasus Tom Lembong ini bisa menimbulkan persepsi publik dan juga bisa menjadikan citra negatif bagi Prabowo. Dan bagaimana lengkapnya? Mari kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, saya Muhammad Rahul, Dapil Riau. Izin pimpinan, mungkin langsung saja selamat datang Pak Jaksa Agung beserta jajaran dalam rapat Komisi 3 ini. Yang pertama, Pak Jaksa Agung, saya ingin menyampaikan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi impor gula mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau dikenal dengan Tom Lembong. Menurut saya itu terlalu terkesan terburu-buru Pak Jaksa Agung. Dalam antrian proses hukum, publik harus dijelaskan dengan detail konstruksi hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Pak Jaksa Agung, jangan sampai kasus ini menggiring opini yang negatif kepada publik dan beranggapan bahwa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto menggunakan hukum sebagai alat politik. Pengusutan kasus tipikor Tom Lembong ini harus jelas, pelaksanaan tugas penegakan hukum harus selaras dengan cita politik hukum pemerintahan. Indonesia memerlukan persatuan nasional yang kuat dengan tetap menjunjung tinggi tegaknya hukum. Kita sadar bahwa dalam pidana itu ada asas, bahwa bukti dalam pidana itu harus lebih terang dari cahaya. Saya pikir kita tahu semuanya. Kenapa? Karena memang bangunan hukum ini bangunan yang sangat spesifik, Pak Jaksa Agung. Tidak semua orang bisa mengakses bangunan hukum ini. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses. Oleh karena itu, penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, akuntabel, transparan, dan modern itu menjadi semacam harapan bagi masyarakat bahwa bangunan yang spesifik ini memang ingin dihadirkan untuk penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, oleh karena itu dalam kasus yang disampaikan oleh saudara Rahul tadi misalnya, kasus Tom Lembong ya, yang menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat, bahwa dia bukan hanya satu orang Menteri Perdagangan, ada banyak Menteri Perdagangan yang juga melakukan impor. Dan tentu saja ya ada pimpinan yang di atas, dan itu juga ada rakortas dan lain sebagainya lah. Itu yang informasi yang kita dengar. Nah, kenapa lalu kemudian dipanggil, lalu dijadikan tersangka, ditahan, dan itu menimbulkan spekulasi publik, dan itu kemudian ya dikhawatirkan mencederai ya citra ya Presiden Prabowo Subianto yang ingin menegakkan hukum seadil-adilnya. Jadi ini harapan kami, mudah-mudahan ini bisa dijawab dengan baik di sini, meskipun tidak mempengaruhi ya proses hukum yang sedang dijalankan oleh Kejaksaan Agung. Ya, itulah tadi statement atau tanggapan dari Muhammad Rahul, anggota dari Partai Gerindra, dan juga Nasir Jamil dari PKS, di mana mereka berdua ini bersepakat dengan kasus yang dihadapi oleh Tom Lembong ini dikhawatirkan itu ada menimbulkan persepsi negatif publik kepada Prabowo Subianto,
Nah, hal ini menjadi menarik karena memang anggapan orderan itu ya makin kesini makin nyata gitu. Hal ini bisa terlihat dari salah satu hakim anggota yang mengadili kasus Tom Lembong ini, yaitu Ali Muhtarom. Itu ternyata saat ini sedang ditangkap ya oleh polisi atas kasus vonis lepas terdakwa korupsi minyak goreng, yaitu Ali Muhtarom ini menerima suap untuk bisa melepaskan para tersangka atau terdakwa pada vonis kasus minyak goreng. Yang menjadi menarik atau garis benang merahnya di sini adalah Ali Muhtarom ini jelas berarti seorang hakim yang bisa disuap. Nah, kalau memang dia bisa disuap untuk bisa melepaskan salah satu terdakwa, yaitu divonis minyak goreng, tentu anggapan persepsi publik menjadi liar, termasuk kami sendiri. Kalau memang dia melepas, berarti dia juga menahan, juga bisa menahan gitu loh. Jadi di sini hitung-hitungan para tersangka ini bersalah atau tidak itu tidak lagi bisa dilihat dari kasusnya, bisa tidak dilihat dari kesalahannya, tapi bisa dilihat dari seberapa besar orang yang mengorder kasus tersebut gitu loh. Bisa saja ada yang melakukan vonis lepas ini, hakim anggota Ali Muhtarom ini, dia mendapatkan suap untuk bisa melepaskan si terdakwa ini. Nah, sekarang kenapa tidak? Kalau Ali Muhtarom ini juga bisa diberikan suap untuk bisa menahan seseorang yang terbukti tidak bersalah. Sekarang kalau misalnya yang bersalah saja bisa lepas sama Ali Muhtarom ini, juga tidak menutup kemungkinan orang yang tidak bersalah bisa ditahan gitu loh. Jadi ya simpel sekali lah gitu. Jadi memang ketakutan-ketakutan atau rasa kekhawatiran banyak orang termasuk para anggota DPR ini semakin kesini semakin nyata gitu loh. Namun ya kita kembali saja, tentu tidak semua hakim bisa dibayar, tidak semua hakim bisa disuap. Kita harapkan saja hakim-hakim yang mengadili kasus Tom Lembong ini, sisanya adalah hakim-hakim yang bersih, yang bisa melihat dan menilai kalau Tom Lembong ini bersalah atau tidak. Di sini kita bisa bukan melihat seseorang itu dari mana dia berpartai, dia mendukung siapapun. Tentu saja kita sebagai seorang anak bangsa ingin agar hukum di Indonesia ini bisa tegak dengan seadil-adilnya, bukan tegak dengan sebesar-besarnya suap gitu loh. Itulah yang kita khawatirkan. Karena kalau yang bisa terjadi ini loh Tom Lembong, bisa kemungkinan kalau hukum bisa carut marut seperti ini, berantakan seperti ini, tidak mungkin kalau misalnya orang tua kita, saudara-saudara kita, atau bahkan diri kita sendiri bisa masuk ke meja hijau atas dugaan hukum yang sebetulnya kita tidak sama sekali melakukan. Semoga itu tidak terjadi ya. Jadi sampai di sini dulu Aiden Project. Bila kami ada salah kata atau salah data kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.